Halo Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Biola, Bina Online Aja. Ya, dalam Biola kali ini saya mau berbagi tentang satu konsep dalam kehidupan berteologi yang disebut sebagai Memoria Passionis. Apakah itu Memoria Passionis? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, mengingat merupakan potensi luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Dan ini yang menjadikan dirinya sebagaimana disebut oleh seorang filsuf Yunani sebagai animal rationale. Jadi kemampuan mengingat adalah kemampuan rasional manusia yang sekaligus membedakan dirinya dengan binatang yang hanya ditentukan oleh instingnya. Nah, para Bapak Gereja Patristik menyebut bahwa kemampuan rasional manusia ini menunjukkan tentang arti gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Melalui ingatannya, manusia dalam otaknya menyimpan berbagai macam data, informasi, kejadian, lintasan peristiwa, dan segala sesuatu yang bersinggungan dengan hidupnya. Jadi kita mengalami dan kita tahu bersama bahwa ada banyak peristiwa dalam kehidupan manusia yang membekas dalam ingatan. Entah itu penderitaan, konflik, peristiwa traumatis, dendam, atau yang sebaliknya, peristiwa yang membahagiakan, sukacita, kepuasan, keberhasilan, dan seterusnya. Nah, semua peristiwa-peristiwa itu, Bapak Ibu dan Saudara, terekam dalam memori ingatan manusia. Jadi kalau dianalogikan melalui kerja perangkat komputer begitu ya, maka memori ini atau ingatan ini adalah data-data yang disimpan di dalam perangkat keras atau hard disk ya, dalam sebuah sistem komputer. Nah, kalau data-data di komputer dalam memory card itu bisa kita delete, kita hilangkan, kita hapus, kemudian diprogramkan, diisi dengan data-data yang baru, maka ingatan atau memori dalam otak manusia itu tidak bisa dihilangkan. Segala sesuatu yang sudah terekam dalam ingatan otak manusia tidak akan pernah bisa dilupakan begitu saja. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Memori yang dimiliki manusia itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Segala peristiwa yang membekas dalam ingatan dan kenangan manusia, yang terekam dalam memori, yang tersimpan dalam otak manusia, itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, memori muncul melalui apa yang seseorang telah lakukan dan sebaliknya juga terhadap apa yang orang lain lakukan. Misalnya kita ambil contoh Bapak Ibu tentang penderitaan. Manusia menyimpan memori tentang kesedihan, kesakitan, baik secara fisik, psikologis, psikis, dan penderitaan lainnya yang dialaminya. Memori ini, memori tentang penderitaan, tentang kesakitan, tentang kesedihan, dan penderitaan-penderitaan tersebut itu dapat menghancurkan manusia atau sebaliknya dapat menyembuhkan. Nah, apakah memori itu bisa menghancurkan atau menyembuhkan seseorang? Itu hanya dapat terjadi jika orang tersebut bisa mengelola memori itu dengan sikap dan keyakinan teologis yang tepat dan benar, serta dengan penuh keberanian untuk mengingat secara benar. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau tadi diungkapkan soal mengingat, apa itu mengingat? Mengingat Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya sekedar masalah menghafal
atau mengenang saja terhadap sesuatu atau seseorang dari masa lalu, namun juga mengingat itu bicara soal memperhatikan dan memikirkan kembali apa yang terjadi di masa lalu itu dalam hubungannya dengan kenyataan di masa sekarang. Mengingat itu bukan masalah menghafal, mengenang tentang kejadian peristiwa di masa lalu, tetapi soal bagaimana memperhatikan, memikirkan kembali apa yang terjadi di masa lalu, lalu kemudian dikaitkan apa hubungannya dengan kenyataan di masa sekarang. Nah, mengingat Bapak, Ibu, dan Saudara dalam perspektif teologi Kristen itu sangat luas ternyata dan sangat mendalam sekali maknanya. Kata mengingat yang dipakai dalam relasi hubungan antara Allah dan umatnya itu punya makna teologis yang sangat dalam sekali. Kata ini ditempatkan dalam kerangka teologi perjanjian. Umat Tuhan dalam kehidupannya pertama-tama diminta untuk mengingat bagaimana Tuhan Allah itu telah melakukan perbuatan-perbuatan besarnya. Umat Tuhan dalam kehidupan pertama-tama diminta untuk mengingat kepada Tuhan Allah yang telah melakukan karya besar, yaitu karya pembebasan dan penebusan di dalam kehidupan umat Allah tersebut. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ada banyak sekali seruan untuk mengingat Tuhan Allah. Bapak Ibu bisa mengecek nanti dalam Alkitab berapa banyak kata ingatlah atau kata yang merujuk mengajak umat untuk mengingat bagaimana dan siapa Tuhan. Bapak Ibu bisa mengecek sendiri nanti Bapak Ibu ya. Nah, kata mengingat dalam wacana relasional antara Allah dan umatnya ini tidak sekedar berhenti pada momen mengingat saja, mengenang saja, tapi juga disertai oleh harapan umat agar Allah melakukan sesuatu. Seperti definisi yang di awal tadi saya ungkapkan, bahwa mengingat itu bukan hanya menghafal, mengenang, tetapi juga bagaimana memperhatikan dan melihat kembali relasi hubungannya di masa lalu dengan yang terjadi di masa sekarang. Kata mengingat dalam wacana relasional antara Allah dan umatnya ini tidak berhenti sekedar mengingat atau mengenang saja, tapi disertai harapan umat untuk Allah bisa bertindak, melakukan sesuatu. Kita bisa lihat misalnya Bapak Ibu dalam Mazmur 25. Allah yang mengingat dalam Mazmur 25 adalah Allah yang bertindak dalam kemurahan hatinya dan bertindak memberikan pengampunan serta transformasi pemulihan bagi umatnya. Hal yang sama juga digambarkan dalam tulisan-tulisan di Perjanjian Baru. Dan kalau bicara soal Perjanjian Baru, tentu segala hal yang ditulis dalam Perjanjian Baru itu selalu berpusat pada kehadiran Allah yang bertindak melalui Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus itu mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana mengampuni, membebaskan, dan juga menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, teologi ingatan dalam perspektif teologi Kristen bisa dikatakan sebagai sebuah teologi pengharapan. Bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang selalu menyediakan pengharapan bagi umatnya. Allah yang mempunyai perjanjian dengan umatnya adalah Allah sang pemberi pengharapan juga. Jadi Allah itu bukan Allah yang PHP, pemberi harapan palsu yang hanya janji-janji tapi tidak pernah ditepati, bukan. Allah dalam Alkitab adalah Allah yang selalu menyediakan pengharapan bagi umatnya. Allah yang mempunyai perjanjian dengan umatnya adalah Allah sang pemberi pengharapan juga.
Dan umat Tuhan dalam pengharapannya kepada Allah tersebut meminta Allah bertindak untuk memberikan pengampunan, pembebasan, dan transformasi bagi umat dalam menjalani kehidupan di masa kini dan juga di masa depan. Nah, apa kaitannya teologi mengingat atau teologi ingatan ini dalam tema yang kita bahas pada Biola kali ini, yaitu Memoria Passionis, Bapak Ibu. Nah, Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, dalam khotbahnya di atas bukit, dia meminta murid-muridnya untuk menjadi pembawa damai. Ya, dalam Matius 5 ayat 9, bagaimana Yesus memerintahkan dalam khotbah di atas bukitnya supaya murid-muridnya, pengikutnya itu bisa menjadi pembawa damai. Nah, damai dihadirkan di dunia ini tentu di tengah-tengah situasi yang penuh dengan gejolak gitu ya. Jadi damai dihadirkan di dunia ini di tengah-tengah situasi yang dihantui oleh berbagai konflik, berbagai situasi yang tidak menentu, di tengah kondisi yang penuh dengan pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya. Sebagaimana nasihat perintah Yesus kepada murid-muridnya, gereja diminta juga untuk memperhatikan orang-orang yang menderita, yang karena situasi konflik, menderita karena ketidakadilan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Gereja diminta untuk memperhatikan orang-orang seperti itu. Gereja juga diminta untuk bisa membawa damai pada orang-orang yang dalam situasi tidak menentu ini membutuhkan dukungan, membutuhkan damai sejahtera itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seorang teolog Jerman bernama Johann Baptist Metz mengatakan bahwa teologi ingatan itu menuntut gereja untuk mengingat mereka yang menderita dan berbela rasa kepada orang-orang yang menderita tersebut. Siapa Johann Baptist Metz, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mencari biografinya di mesin pencari elektronik gitu ya. Tapi secara singkat, Johann Baptist Metz itu adalah seorang teolog yang dia mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat ketika Perang Dunia Kedua. Jadi dia bersama dengan Jurgen Moltmann mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Johann Baptist Metz, dia pernah menjadi tawanan di masa Perang Dunia tersebut, dan dia melihat sendiri bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia bukan saja mengalami, tapi dia juga menyaksikan bagaimana anak-anak kecil harus mati di hadapan dia. Ketika dia di penjara, bagaimana dia juga melihat rekan-rekan, teman-teman, sahabatnya dalam penjara itu kehilangan pengharapan, menderita, disiksa, dianiaya, dan seterusnya. Dalam kondisi, dalam situasi seperti itu, Metz kemudian bergumul, dia berefleksi, kemudian menghasilkan satu teologi yang disebut sebagai teologi pengharapan. Nah, salah satu pemikirannya adalah soal Memoria Passionis ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Johann Baptist Metz mengatakan bahwa teologi ingatan menuntut gereja untuk mengingat mereka yang menderita dan berbela rasa kepada mereka. Ingatan kepada mereka yang menderita dan bertindak atas mereka disebut Metz sebagai dangerous memory. Dangerous atau berbahaya diungkapkan Metz itu seperti ini. Yang dia maksudkan sebagai dangerous memory itu seperti ini. Bahwa ingatan akan masa lalu itu dapat membahayakan jika memunculkan sikap yang menjadikan kita di masa kini tidak peduli dan bertindak terhadap mereka yang menderita di masa lalu. Ingatan ini hanya menimbulkan ketakutan
dan tidak memberi keberpihakan untuk bertindak terhadap mereka yang menderita. Oleh karena itu, agar terhindar dari dangerous memory ini, Bapak Ibu dan Saudara, Metz menekankan pentingnya tentang memoria passionis atau ingatan akan penderitaan. Memoria passionis ini tentu didasarkan pada penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan manusia itu mendapat tempat dalam penderitaan Allah yang dialami oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, inilah mengapa gereja perlu mengingat dan bertindak atas penderitaan manusia dan memberikan mereka pengharapan dan pembebasan Allah. Memoria passionis membawa gereja untuk peduli pada penderitaan di sekitarnya. Mengingat penderitaan Kristus di dalam perayaan-perayaan gerejawi berarti membuka ingatan juga pada orang-orang yang menderita sebagai korban dari ketidakadilan dan penderitaan apapun di dunia ini. Ini penekanan yang disampaikan oleh Johann Baptist Metz ketika bicara soal memoria passionis. Nah, dari memoria passionis ini, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian Metz menghubungkannya dengan memoria resurrectionis atau ingatan kebangkitan. Apa itu memoria resurrectionis? Memoria resurrectionis berarti munculnya pengharapan akan pembebasan atas penderitaan karena didasari oleh kebangkitan Kristus yang menjadi dasar atas pengharapan mengatasi dan melawan penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara, kekuatan gereja untuk bertindak demikian tentu tidak boleh berdasar pada dirinya sendiri, tetapi harus berdasar pada dua memoria tadi. Memoria passionis dan memoria resurrectionis berpusat pada Allah di dalam Yesus Kristus yang bersejarah dan bertindak memberi pengharapan dan pembebasan. Kedua memoria ini mengikat gereja sebagai sebuah komunitas tertebus untuk berpraksis bersama-sama. Di dalam dan melalui komunitas tersebut, gereja dan komunitas ini tentu harus secara konkret dan aktual membawa pengharapan dan pembebasan kepada mereka yang menderita. Bahkan menurut Metz, Bapak Ibu dan Saudara, kedua memoria ini akan menjadi kekuatan yang memunculkan satu ingatan antisipatif untuk menghadirkan masa depan yang memulihkan dan menyembuhkan bagi mereka yang menderita, tertindas, terluka, dan merasa tidak berguna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Metz ini membawa saya pada satu refleksi pada sebuah sikap penyiapan diri. Beberapa saat lagi, beberapa minggu lagi, kita akan memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah atau yang dulu kita familiar mendengar dengan istilah minggu-minggu sengsara, kita akan diajak, kita akan dibawa, kita akan diingatkan kembali bagaimana masa-masa yang kelam itu dihadapi dan akan dilewati oleh Yesus yang berpuncak pada kematian dan kebangkitannya. Masa-masa Prapaskah membawa kita untuk kembali mengingat betapa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus itu membawa pemulihan yang luar biasa dalam kehidupan beriman umat manusia yang percaya kepadanya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui memoria passionis yang saya bawakan hari ini, semoga
membuat kita mampu untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya saat kita akan memasuki masa Prapaskah. Dalam masa Prapaskah tersebut, kita akan dilatih kembali spiritualitas kita, diingatkan kembali, memori kita akan kita bangkitkan kembali bagaimana Yesus yang berkarya, berkorban, bahkan menderita dan rela mati di atas kayu salib, itu semua dia kerjakan untuk memulihkan, untuk bertindak, menyelamatkan manusia. Dan tentu Bapak Ibu dan Saudara, seperti tadi di awal dikatakan, mengingat itu bukan hanya kita mengenang masa lalu, tapi juga harus menghubungkannya dengan masa sekarang. Ketika kita akan memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk mengenang kembali, mengingat kembali, maka mari kita merefleksikan banyak hal. Dalam ingatan-ingatan tersebut, mari kita melihat kembali bahwa ada banyak juga orang-orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan, mengalami diskriminasi, mengalami ketidakadilan. Lalu apa yang kita bisa lakukan bagi mereka? Apa yang bisa kita kerjakan bagi orang-orang yang menderita tersebut? Ketika kita bertindak melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, biarlah apa yang kita kerjakan dan lakukan itu berdasar pada ingatan kita bahwa Yesus Kristus pun pernah menderita demi keselamatan umat manusia. Jadi ketika kita diajak untuk mengingat kembali segala penderitaan-penderitaan Kristus, mari kita ingat juga penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya mengingat, tapi apa yang bisa kita kerjakan bagi mereka. Karena panggilan kita sebagai tubuh Kristus, panggilan kita sebagai gereja adalah juga untuk membawa damai sejahtera, melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menderita tersebut. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara melalui pembinaan di Biola hari ini, kita tercerahkan, kita terinspirasi, dan kita benar-benar bisa menyiapkan diri terutama saat kita akan memasuki masa Prapaskah beberapa minggu ke depan. Sekian Biola hari ini. Kiranya apa yang dibagikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.